Salam bahagia Bapak Ibu sekalian. Salam bahagia. Terima kasih buat Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Sipahukar yang sudah mau ikut menghadiri kegiatan aksi nyata Bapak Marihot Sianturi. Di sini kami akan membuka kegiatan modul 1.4 budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Marihot Sianturi, calon guru penggerak angkatan ke-9 SMA Negeri 1 Sipahukar. Sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak dan Ibu guru kami undang untuk berdiri. Indonesia Tanah airku, tanahku pada darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak Ibu kami undang untuk duduk kembali. Baiklah, kita mulai acara seminar kecil kita. Kepada Bapak narasumber kami untuk hari ini yaitu Bapak Marihot Sianturi, kami persilahkan Pak dengan hormat untuk membawa materinya yaitu modul 1.4 membahas tentang budaya positif. Baik, selamat siang buat peserta seminar di budaya positif dalam tugas saya sekarang aksi nyata modul 1.4. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Ya, terima kasih dengan kehadiran Bapak Ibu di sini sebagai peserta dalam seminar saya kali ini tentang budaya positif dalam aksi nyata modul 1.4. Pertama sekali saya kenalkan diri saya dulu. Nama saya Marihot Sianturi, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMA Negeri 1 Sipahukar. Langsung kita mulai saja materinya. Yang pertama yaitu adalah tentang budaya positif. Dalam slide saya buat itu adalah budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan atau hal yang baik mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga yang ada di sekolah tersebut. Baru lagi tentang perubahan paradigma. Perubahan paradigma di sini yaitu adalah sebuah upaya dalam membangun budaya positif di sekolah yang berpihak pada murid dan diawali membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya positif tersebut, yaitu dengan menyusun kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang efektif dapat membantu pembentukan budaya disiplin positif di kelas. Selanjutnya, itu tentang bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara atau yang biasa kita kenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia menyatakan pendidikan tidak sekedar tentang penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan semata,
Lebih dari itu, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang utuh dan berbudaya, yaitu manusia yang memiliki akal, hati, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Baru perubahan paradigma teori kontrol. Di sini paradigma teori kontrol itu difokuskan kepada guru, yang bagaimana guru itu mengontrol anak-anak atau peserta didik. Ada 4 teori kontrol yang dipraktekkan oleh guru di sini, yaitu adalah ilusi guru mengontrol murid. Baru yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam kali ini kita fokus terhadap yang nomor 3 di sini, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Kata merasa bersalah di sini yang dilakukan oleh guru bukan untuk memarahi, tetapi guru atau pendidik itu melakukan ilusi atau teori kontrol terhadap peserta didiknya, bisa saja dengan membuat siswa itu merasa bersalah. Salah satu contohnya, tolonglah kalau kamu tidak siap untuk membuat tugasnya, nanti bapak kena marah dari kepala sekolah. Dengan kata-kata seperti itu guru sudah membuat ilusi kontrol yang membuat siswa merasa bersalah. Ciri-cirinya yaitu guru mengungkapkan itu dengan nada datar. Ya, jadi dengan saat guru mengungkapkan dengan nada datar, tolonglah kalau kamu tidak siap mengerjakan tugas, nanti bapak menjadi kena marah dari kepala sekolah. Itulah salah satu contoh bagaimana guru itu membuat seorang siswa itu merasa bersalah. Baru yang keempat itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kira-kira gini, ada juga di sini pendidik itu memaksakan kehendak kepada peserta didiknya. Dan inilah yang tidak akan dibenarkan dalam sebuah pendidikan. Baru selanjutnya tentang apa itu makna disiplin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI tahun 2014 menjelaskan bahwa disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan pengertian disiplin yang saya buat di sini, bahwa disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, merupakan tanggung jawab. Baru pengertian pendisiplinan adalah usaha untuk menekankan nilai ataupun pemaksaan agar subjek memiliki kemampuan untuk menaati sebuah peraturan. Jadi mungkin kita Bapak Ibu guru sudah mengerti tentang apa yang dimaksud dengan disiplin ini, dan disiplin ini juga kita canangkan kepada peserta didik kita supaya bagaimana, supaya mereka menaati peraturan, karena di sini disiplin itu adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, merupakan tanggung jawab. Jadi disiplin ini merupakan tanggung jawab untuk bersama. Selanjutnya tentang nilai yang dimaksud di sini itu adalah nilai kebajikan. Jadi kan di sini ada dikatakan merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayai, yang merupakan tanggung jawab. Jadi nilai yang dimaksud di sini ini adalah nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang ingin dicapai seluruh anak Indonesia kita kenal dengan yang namanya P3, Profil Pelajar Pancasila. Dan ini yang dicanangkan di seluruh pendidikan Indonesia, bahwa peserta didik itu harus mencanangkan yang namanya profil pelajar Pancasila. Dan juga kita para Bapak Ibu guru juga harus mengamalkan ini, profil pelajar Pancasila ini terhadap peserta didik kita atau murid-murid kita. Yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Inilah poin pertama
Baru yang kedua, berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita sudah tahu arti bineka itu berbeda-beda. Ya. Jadi walaupun banyak perbedaan di antara kita ataupun peserta didik kita, ya kita harus mampu merangkum itu semua. Baru yang ketiga, bergotong royong. Budaya gotong royong ini sangat penting dicanangkan dalam pendidikan zaman sekarang. Jadi supaya bagaimana caranya kita sebagai peserta didik, kita sebagai pendidik, ya, untuk mengamalkan gotong royong ini, kita pasti sudah tahu bagaimana cara kita untuk mengamalkan ini. Baru yang ketiga, mandiri. Peserta didik kita harus kita ajarkan bagaimana sifat mandiri. Jadi walaupun ada katanya gotong royong bekerja sama, tetapi kita juga harus mengajarkan sifat mandiri kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Baru yang keempat itulah bernalar kritis. Kata bernalar kritis ini sangat memang poin menurut saya paling penting. Karena kita lihat, ya, peserta didik yang sekarang itu nalarnya kurang dan juga sifat kritisnya kurang. Kritis ini bukan berarti sakit, bukan, ya. Kata bernalar kritis di sini mempunyai imajinasi yang tinggi. Itu maksudnya. Baru yang keempat, yang kelima itu adalah kreatif. Jadi kreatif juga harus kita canangkan supaya, karena gini, bukan hanya dalam pembelajaran, pemberian tugas dari peserta didik juga kepada kita pendidik. Itu juga tugasnya kalau bisa yang kreatif-kreatif lah. Jangan hanya contohnya buat tulisan saja atau kerjakan tugas, bukan seperti itu. Jadi kita juga harus mencanangkan yang namanya kreativitas bagi siswa. Baru selanjutnya ini tentang kebutuhan dasar manusia. Dikatakan di sini berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Jadi di sini Bapak Ibu, tentang kebutuhan dasar manusia ini, yang katanya di sini, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Nah, begitu juga terhadap anak didik kita. Kalaupun mereka tidak mengerjakan tugas, walaupun mereka tidak menghiraukan apa yang kita ajarkan, mereka mempunyai tujuan, ya. Jadi kita tidak menyadari apa alasan mereka. Dan disinilah peran peserta didik itu sangat penting, ya. Kita harus mencari tahu apa alasan dan mengapa mereka seperti itu. Mungkin saja, ya, itu dari sistem pengajaran kita yang membuat mereka ngantuk, atau dari sistem pelajaran kita yang membuat mereka tidak fokus. Jadi setiap manusia melakukan kesalahan pasti ada tujuannya, ya, pasti ada yang mendasari dia melakukan itu. Nah, baru selanjutnya perlu dipahami juga bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Jadi kebutuhan dasar dari peserta didik kita, Bapak Ibu, itu juga harus kita lihat. Ya, terdapat ada 5 di sini kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Baru yang kedua dan yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan. Jadi terkadang juga siswa saat siswa melakukan kesalahan, contohnya, ya, siswa itu ngantuk, ya, dan juga siswa itu terkadang dekat kali terhadap peserta didik, terhadap pendidik atau guru, ya. Disitulah kebutuhan itu yang namanya tentang kebutuhan penguasaan. Yang keempat itu adalah kebutuhan kebebasan, ya. Jadi kita juga harus melihat tentang kebutuhan kebebasan dari peserta didik kita, ya. Baru yang kelima tentang kebutuhan yang akan kesenangan. Nah, contohnya dari sistem pengajaran kita juga harus melihat bahwa peserta didik kita apakah memang merasa kita diterima.
apakah mereka memang merasa senang dengan cara pengajaran kita. Jadi di sini fokusnya itu terhadap peserta didik kita, Bapak Ibu. Baru selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi perilaku manusia menurut Diane Goshen dalam bukunya Restrukturasi Disiplin Sekolah. Di sini ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan ketidakseimbangan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, selanjutnya dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam diri murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan mempengaruhi adanya hukuman atau hadiah. Yang ini tadi Ibu ya, Bapak Ibu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan harga diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, baru kita masuk saat ini tentang posisi kontrol restitusi. Goshen telah berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru. Kelima posisi kontrol itu adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, jadi mungkin diantara kita para pendidik ini ya pasti mempunyai dari 5 posisi kontrol ini. Itu manusiawi, Bapak Ibu ya. Kelima posisi ini ada pada diri kita. Apakah kita seorang penghukum, atau kita pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman bagi peserta didik kita, atau kita sebagai pemantau bagi peserta didik kita, atau yang kelima ini kita sebagai manajer. Ya, dalam pengertiannya di sini penghukum itu adalah penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Nah, yang bisa dilakukan penghukum bisa menghardik, menunjuk, menyakiti, atau menyindir. Nah, inilah dia yang dinamakan kontrol 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Penghukum itu adalah seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun hukuman verbal. Hukuman fisik inilah yang dikatakan saat kita berhubungan langsung atau bersentuhan langsung dengan peserta didik kita. Kalau misalnya hukuman verbal, bisa-bisa aja ini kita suruh tentang membersihkan kamar mandi, membersihkan lantai, memungut sampah. Nah, itu bisa juga Bapak Ibu. Tetapi apakah kita hanya akan memakai posisi penghukum? Apakah posisi kita sebagai pendidik itu adalah sebagai penghukum? Nah, itu dia ya. Jadi baru yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang bisa dilakukan pembuat merasa puas biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Baru yang ketiga, teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengendalikan murid melalui pendekatan persuasi. Yang bisa dilakukan posisi sebagai teman itu adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya. Nah, jadi apakah kita berada juga dalam posisi ini? Apakah ketiga-tiga yang sudah kita bahas ini itu ada dalam diri kita? Baru yang keempat, pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau mendampingi murid-muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu mengukur, menghitung, mengukur disiplin murid. Nah, jadi segala yang ada pada peserta didik kita itu kita pantau. Yang namanya juga di sini posisi kontrol sebagai pemantau. Ya Bapak Ibu ya. Jadi dari masalah catatan,
keyakinan kelas juga harus kita pantau. Nah, jadi itu ya yang keempat. Baru yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian, bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke kedua posisi bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru melakukan sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan diri sendiri. Yang maksudnya di sini Bapak Ibu, ya, guru melakukan sesuatu bersama dengan murid. Jadi kita tidak melepaskan murid-murid kita. Kita tetap mengontrol murid-murid kita dan kita mempersilahkan murid kita mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi di sini bukan ada kata hukuman. Di sini kita mencari masalah, mencari sumber penyelesaian masalah. Bagaimana caranya? Bisa aja dengan kita mempersilahkan peserta didik kita itu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dia buat. Baru mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahan diri sendiri. Jadi bukan malah kita memojokkan peserta didik kita. Di situ kita akan mendukung mereka bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang mereka buat atau enggak permasalahan yang mereka hadapi, ya. Baru selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas di sini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan, pada akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Keyakinan kelas yang dimaksud di sini, kalau di beberapa sekolah yang kita lihat itu masih dalam kata peraturan di kelas. Tetapi kalau dalam hal ini kita merubahnya menjadi keyakinan kelas. Maksudnya di sini apa yang akan kita yakini di kelas kita itu tersebut, dan semua stakeholder yang berperan dalam kelas ini harus meyakini itu juga. Ya, selanjutnya. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama yang perlu diciptakan disepakati adalah membuat keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara warga kelas untuk mendapatkan nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi tujuan dari pembuatan keyakinan kelas ini adalah untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini kita lihat berikut adalah cara-cara pembuatan keyakinan kelas. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Jadi ini bukan istilahnya kata abstrak di sini. Keyakinan itu harus memang bisa kita lihat. Bukan pudar di sini maksudnya, abstrak, nyata. Baru yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini Bapak Ibu, kenyataan universal itu yang harus menyeluruh. Ya, keyakinan kelas itu dituliskan secara menyeluruh dari kita. Baru yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu selalu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-kata positif di sini, contohnya jangan ribut, atau dilarang ribut. Kata-kata positifnya itu adalah menjaga ketertiban. Itu dia. Jadi itu maksudnya dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata jangan ribut itu tidak ada dalam keyakinan kelas, tetapi kita rombak menjadi sebuah kata positif bahwa tertib itu damai, tertib itu indah, bisa-bisa seperti itu. Baru selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Maksudnya di sini poin-poin dalam keyakinan kelas yang kita buat itu dan terlalu banyak kali Bapak Ibu. Ya, bukan antara peserta didik kita. Kita sebagai guru saja kalau terlalu banyak keyakinan kelas, kita juga lupa apa poin-poinnya itu. Karena kita tidak akan menjalankan keyakinan kelas kita itu. Jadi itulah pentingnya keyakinan kelas hendak tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, supaya
peserta didik kita juga ingat tentang keyakinan kelas. Baru dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas itu harus mudah dipahami. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi maksudnya di sini kita tidak akan membuat sebuah keyakinan kelas yang akan diterapkan di sekolah lain. Nah, jadi keyakinan kelas sebaiknya adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita, itu maksudnya. Setidaknya, ya, dalam bidang universalnya, keyakinan kelas itu juga harus bisa kita terapkan di sekolah kita ini. Baru selanjutnya, semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi maksudnya Bapak Ibu di sini membuat keyakinan kelas itu bukan pekerjaan dari pendidik, tetapi itu pekerjaan dari pendidik dan juga peserta didik. Bahkan bila penting, keyakinan kelas itu juga akan dibuat dengan guru-guru atau peserta pendidik lain yang masuk dalam kelas itu. Jadi ini bukan hanya pekerjaan satu orang saja, tetapi ini pekerjaan semua atau seluruh stakeholder, ya, yang tergabung dalam kelas itu. Jadi keyakinan kelas ini merupakan bisa dibuat dari curah pendapat. Setidaknya peserta didik kita atau siswa kita juga mengungkapkan pendapatnya tentang keyakinan kelas kita. Kita juga, dan bila penting, guru-guru yang masuk dalam kelas kita juga itu bisa curah pendapat tentang keyakinan kelas itu. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya di sini Bapak Ibu, ya, sewaktu-waktu keyakinan kelas itu bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang akan terjadi ke depannya lagi. Jadi keyakinan kelas ini bukan bersifat permanen. Keyakinan kelas ini bersifat yang namanya bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Contohnya, ya, keyakinan kelas yang saat ini bisa-bisa aja tidak pakai untuk 2 minggu lagi. Kita bisa merubahnya itu. Itu makanya dikatakan di sini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan kita itu. Jadi selanjutnya, dengan adanya keyakinan kelas itu, maka terciptalah yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nah, dalam slide selanjutnya ada yang namanya dengan segitiga restitusi. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Maksudnya di sini Bapak Ibu, restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif. Jadi setiap siswa yang melakukan pelanggaran itu bukan langsung kita judge bahwa dia bersalah, ya, bahwa kamu salah, kamu tidak akan bisa lagi memperbaiki perilakumu yang buruk itu. Nah, disinilah yang namanya pentingnya sebagai restitusi. Kita restitusi maksudnya itu adalah kita pulihkan lagi dia menjadi orang yang berbahagia dan orang yang bisa bergaul atau berkumpul lagi dengan kelompok-kelompoknya. Ya, salah satu contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada siswa kita yang melakukan pelanggaran, ya, contohnya itu terlambat datang ke sekolah. Saat siswa kita terlambat datang ke sekolah, kita langsung menegur, kita langsung memberi penghukuman, otomatis dia akan merasa down, ya. Dia akan terpisah dari kelompoknya. Nah, dia tidak akan percaya dirinya akan semakin lemah. Jadi disinilah posisi kita untuk merestitusi, yaitu adalah mengembalikan rasa percaya dirinya lagi, ya, supaya dia menjadi seorang yang merdeka, ya, dan bisa kembali dengan kelompok-kelompoknya lagi. Jadi itulah yang dimaksud dengan restitusi. Jadi di sini ada pengertiannya. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan menyebarkan dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak memaksa siswa yang melakukan pelanggaran. Jadi kita sebagai pendidik itu bukan memaksa, tetapi memberikan penawaran. Selanjutnya, guru dapat menggunakan kalimat seperti ini. Semua orang
pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Maksudnya di situ Bapak Ibu, kalau kita melihat peserta didik kita yang terlambat, ya, bisa saja kita mengatakan seperti ini untuk memuatkan pribadi dia. Ya, Bapak juga pernah terlambat. Nah, jadi bukan masalah kita membuatkan kesalahannya. Kenapa kamu terlambat? Apakah kamu tidak melihat? Ya, bagaimana kamu seorang peserta didik? Bagaimana kamu seorang siswa kalau kamu sudah terlambat? Bukan dengan perkataan seperti itu. Kita menguatkannya dengan semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, jadi bukan masalah menyudutkan kita di sini atau memperjelas kesalahannya, bukan itu lagi. Itu dalam restitusi. Baru ada beberapa bagian dasar. Yang pertama itu adalah langkah pertama restitusi itu adalah menstabilkan identitas. Bagian ini bertujuan mengubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan kata-kata seperti ini. Saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Contohnya, Bapak Ibu, kalau misalnya kita mendapati saat kita lagi mengajar, ya, kita mendapati siswa kita makan atau memakan jajanan di kelas. Nah, jadi kita bukan malah menyudutkan atau memberi hukuman sama dia. Kita yang pertama yang harus kita lakukan itu kita stabilkan dulu identitasnya. Kita panggil dia, kita ajak untuk bercerita. Kenapa kamu makan di kelas saat jam pelajaran? Nah, itu dia. Jadi bukan masalah kita langsung memberi hukuman, bukan. Ya, kata-kata penguatan atau menstabilkan identitas kepada dia. Bisa saja kita lakukan Bapak Ibu seperti ini. Bapak juga kalau lapar itu pasti makan. Tetapi Bapak tahu posisi di mana Bapak harus makan. Nah, kira-kira seperti itu. Itu kata-kata menstabilkan identitas sebagai anak. Walaupun kita lihat dia makan di kelas. Selesai pembelajaran, kita panggil dia ke ruangan kita. Kita tanyai, kenapa dia makan saat pembelajaran. Jadi bukan kita mempertebal tingkah lakunya, bukan. Kita menguatkan identitasnya. Bapak juga pernah makan. Bapak juga kalau lapar pasti makan. Tetapi, ya, Bapak tahu di mana Bapak Bapak saatnya makan, bukan pas mengajar Bapak makan, bukan. Jadi begitu juga dengan peserta didik kita. Baru yang kedua, langkah kedua itu adalah memvalidasi tindakan yang salah. Pada langkah kedua ini, kita terlebih dahulu memahami kebutuhan dasar, ya, yang mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan pasti memiliki tujuan. Entah baik atau buruk, yang lebih diperlukan adalah kita memahami alasan mereka melakukan kesalahan sehingga mereka merasa mengerti. Kayak misalnya contohnya yang makan-makan di kelas tadi. Kita bisa bertanya kepada mereka, kenapa kamu makan di kelas, nak? Nah, gitu dia. Jadi otomatis mereka membuatkan alasannya. Bisa saja karena saya bangun terlalu siang, Pak. Makanya kalau tidak sempat makan. Kalau saya sarapan tadi di rumah, mungkin saja saya akan terlambat datang ke sekolah. Nah, gitu dia. Pasti itu alasan dari siswa yang kita dengarkan. Otomatis dia bercerita dengan kita. Tetapi dengan alasan yang seperti itu, ya, dikatakan di sini kita memahami alasan mereka. Jadi kita harus memahami alasan mereka. Jadi setelah mereka membuat alasan terhadap kita bukan malah menyalahkan lagi. Jadi alasan itu kita terima. Nah, karena jadi kita memahami alasan mereka melakukan kesalahan hingga mereka merasa mengerti. Jadi di sini Bapak Ibu, ya, kita juga bisa menyatakan, oh, tindakanmu untuk tidak datang ke sekolah dengan terlambat itu bagus. Nah, itu dia. Karena alasan dia tadi, ya, karena saya bangun kesiangan. Kalau saya makan di rumah tadi, Pak, saya akan datang terlambat ke sekolah. Nah, itu harus kita buatkan juga Bapak Ibu. Nah, tindakanmu untuk datang ke sekolah tepat waktu itu betul. Tetapi caranya bagaimana?
bangunlah dengan agak cepat supaya sarapan juga sempat. Nah, gitu Bapak Ibu. Baru yang langkah yang ketiga, ya. Dan yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi, ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak akan lebih dikaitkan dengan nilai-nilai pemberian yang dipercaya dan berubah menjadi orang yang diinginkan. Jadi langkah yang pertama tadi sudah. Langkah yang pertama itu adalah dia menstabilkan identitas. Baru langkah yang kedua itu adalah memfasilitasi tindakan. Jadi setelah kedua langkah itu sukses, kita masuk dalam langkah yang ketiga. Itu adalah menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini dikatakan, ketika gambaran masa depan sudah ditemukan, maka guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada gambarannya. Segitiga restitusi ini dapat menumbuhkan motivasi internal siswa untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dalam permasalahannya. Maksudnya di sini Bapak Ibu, langkah yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi kita sudah buat namanya keyakinan kelas. Kita sudah merancang keyakinan kelas. Di situ ada kita buat dilarang makan saat jam pelajaran. Nah, itu adalah masih peraturan. Tetapi bentuk keyakinan kelasnya dengan kata-kata positifnya itu adalah makanlah pada jam istirahat. Nah, itu dia. Jadi kalau peraturan di situ yang tidak mempunyai nilai positif dilarang makan. Tetapi setelah kita memakai nilai positif di sana, kata-kata kebajikan itu, ya, makanlah pada saat jam istirahat. Nah, ini kita tanyakan. Contohnya seperti ini. Saat kamu makan di dalam kelas tadi, apakah kamu tidak ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, itu dia. Apakah kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nah, kita tanyakan keyakinan kelas itu. Jadi setelah kita tanyakan, pertanyaan selanjutnya dari kita, keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Nah, itu dia. Contohnya, makan pada jam istirahat itu adalah keyakinan kelas nomor 3. Dia pasti menanyakan itu, ya. Dia pasti memberitahukan keyakinan kelas nomor 3, Pak. Nah, jadi setelah itu baru kita bertanya, mari kita buatkan lagi dia si peserta didik kita. Kalau sudah begitu, apakah kamu mau melanggar lagi? Pasti dia berkata tidak. Nah, disinilah yang dinamakan dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kita menguatkan mereka lagi, ya, supaya meninggalkan rasa bersalahnya, ya, menguatkan pribadinya supaya dia tidak tersingkir dari teman-temannya, bisa dia bergabung lagi ke kelompok-kelompok. Jadi cukup sekian pemaparan presentasi saya tentang budaya positif. Akhir kata saya ucapkan salam dan bahagia. Saya kembalikan kepada MC. Baiklah, terima kasih kepada Bapak calon guru penggerak kami, Bapak Marihot Sianturi, buat pemaparannya yang sudah sangat bagus sekali, ya. Slide presentasinya juga cukup mudah dan menarik, mudah untuk dipahami, menarik. Penyampaian Bapak pun sangat lugas, penjelasan Bapak dan pemaparan Bapak sangat mudah untuk kami mengerti. Ada beberapa hal yang bisa saya tangkap, Pak, lewat pemaparan Bapak tadi. Yang pertama adalah bahwa ada 3 yang mendasari perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Bapak juga tadi bercerita tentang 5 posisi kontrol guru. Sebagai guru memang kita pernah melakukan ini. Kita pernah sebagai penghukum, kita pernah sebagai pembuat rasa bersalah, kita juga pernah sebagai teman, kita juga pernah sebagai pemantau,
dan kita juga pernah sebagai manajer. Dan yang paling diinginkan yang saya tangkap tadi Pak dari pemaparan Bapak, dan yang paling diinginkan oleh dunia pendidikan kita saat ini adalah mari kita mengambil posisi sebagai seorang guru yang bersikap sebagai seorang manajer. Karena manajer itu menganalisis kebutuhan siswanya, lalu mendukung murid untuk menemukan solusinya sendiri. Bukan sebagai pemantau teman, tapi biasanya yang saya tangkap juga tadi Pak, bahwa seorang teman atau pemantau pasti akan lebih mudah untuk mengambil posisi sebagai seorang manajer. Baik Pak, terima kasih Pak, pemaparan yang sangat bagus sekali mengenai modul yang sudah Bapak bawakan, yaitu budaya positif. Semoga dapat diterapkan di lingkungan SMA Negeri 1 Sipamukar. Kita mulai dari hal-hal kecil dari kelas-kelas kita masing-masing, sehingga nanti peraturan kelas berubah menjadi keyakinan kelas, lalu berubah menghasilkan lingkungan positif dan berdampak bagi budaya positif di SMA Negeri 1 Sipamukar. Baik Bapak Ibu, Bapak CGP sudah menerangkan tentang aksi nyata beliau, pemaparan tentang presentasi beliau dengan baik sekali, tapi mungkin saja tak ada gading yang tak retak. Ada mungkin yang masih sulit untuk kita pahami atau ada yang ingin kita tanyakan. Kira-kira seperti itu. Jika ada yang ingin bertanya Pak, kami berikan waktu, kami persilakan dengan hormat. Ada Bapak Ibu? Oh ya, silakan Bapak Haryansyah. Oke, terima kasih untuk pemaparan yang begitu baik dari Bapak sendiri. Namun ada yang mau saya tanyakan, yaitu antara saya dengan siswa saya sudah membuat beberapa peraturan yang harus kami atur ya, harus kami jalankan dalam kelas kami. Namun kenapa harus membentuk keyakinan, tidak menjalankan peraturan yang ada yang sudah kami bentuk seperti itu? Oh, oke. Oh iya, terima kasih Pak. Bisa saya tangkap pertanyaan Bapak. Maksud Bapak Haryansyah mungkin kita kan udah punya peraturan-peraturan di kelas gitu ya. Tapi tadi kata Bapak CGP sebaiknya tidak peraturan, tetapi sebaiknya membentuk keyakinan kelas. Oh ya. Jadi yang Bapak tanyakan mengapa harus keyakinan kelas, tidak peraturan kelas. Oke, terima kasih Pak. Silakan dijawab Pak. Ya, terima kasih dengan pertanyaannya dari Bapak Haryansyah. Mengapa harus keyakinan bukan peraturan? Kira-kira begitu Pak ya. Kenapa kita harus melakukan keyakinan bukan dengan peraturan? Kita harus meyakini Pak. Kita harus mengerti dulu bahwa peraturan itu itulah yang dibuat oleh guru. Peraturan itu yang dibuat oleh sekolah. Jadi keyakinan di sini itu terbuat dari dasar diri sendiri atau muncul dari sifat intrinsik seorang manusia. Jadi kalau memang ya itu sudah keluar dari hatinya, maka ini akan lebih cepat untuk diamalkan atau dijalankan. Beda dengan peraturan. Kalau memang orang yang membuat peraturan terhadap kita, kadang-kadang kita akan menghibahkan peraturan itu. Ya, tetapi kalau ini yang namanya keyakinan, sama itu Pak, dalam sisi agama, ya, kalau kita sudah meyakini apa yang kita yakini, ya, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, kita akan lebih takut dengan dia, kita akan lebih segan, kita akan lebih mengamalkan apa yang dikatakan. Jadi seperti itu juga Pak, masalah antara peraturan dan keyakinan. Kami memilih yang namanya dengan keyakinan kelas karena ini bersumber dari semua stakeholder yang ada dari untuk membuat keyakinan ini. Katanya di sini ada Pak tadi saya membelakang itu adalah curah pendapat, curahan hati. Jadi saat dikatakan dengan keyakinan itu akan lebih berjalan lebih bagus dibandingkan dengan peraturan. Kira-kira begitu Pak Haryansyah. Terima kasih Bapak Sianturi. Bisa dipahami Bapak Haryansyah, ada lagi yang ingin ditambahkan? Oke, terima kasih Pak. Ya Pak, benar. Saya juga ini ya terharu ya, ternyata peraturan kelas yang kita buat selama ini munculnya dari luar, sehingga sulit untuk kita kerjakan ya. Harusnya segala sesuatu itu munculnya dari dalam, agar lebih tergerak untuk melakukannya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang ingin bertanya, Bapak Ibu guru yang kami hormati? Oke, baiklah.
Demikianlah sesi tanya jawab pada aksi nyata Bapak Marihot Sianturi. Sepatah dua patah kata untuk penutup kami persilakan Pak. Ya, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu guru yang hebat dan Bapak Ibu guru yang luar biasa dalam presentasi budaya positif saya pada saat ini. Terima kasih juga buat Ibu Perdede yang sudah MC dalam presentasi saya ini. Semoga dengan adanya presentasi ini kita dapat mengamalkan ini di kelas kita masing-masing terlebih dahulu Bapak Ibu. Mari kita mulai perubahan dari yang kecil untuk yang besarnya. Akhir kata saya ucapkan salam dan bahagia. Oke, selamat pagi. Untuk pagi ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas ya, yang dimana keyakinan kelas ini adalah sebuah yang diyakini. Bedakan antara keyakinan kelas dan juga peraturan kelas ya. Kalau peraturan itu bisa dibuat oleh guru, bisa dibuat oleh wali kelas, dan juga bisa dibuat oleh sekolah, baik pun itu kepala sekolah ya. Tetapi bentuk keyakinan kelas ini kita semua yang buat ya. Kita membuatkan curah pendapat di sini. Karena nilai dari keyakinan kelas ini lebih tinggi dibandingkan dari nilai peraturan. Karena peraturan aja banyak yang melanggar ya. Tetapi keyakinan kelas kita ini adalah sebuah motivasi intrinsik yang keluar dari hati kita, dan kita akan lebih dapat untuk mengamalkannya. Jadi keyakinan kelas ini lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan peraturan. Dan kata keyakinan kelas ini kita buat dengan nilai-nilai yang positif. Ya, tidak ada di sini contohnya kata-kata pernyataan, tidak. Ya, semua itu adalah nilai-nilai positif. Contohnya, ya, kalau misalnya kita buat di situ jangan mencuri di kelas, ya, baru jangan mengganggu teman saat jam pelajaran, ya. Nilai keyakinan kelasnya itu adalah saling menghargai, karena kita wajib menghargai kawan-kawan kita yang lebih belajar, ya. Jadi dalam kata keyakinan kelas, gak ada yang namanya jangan mencuri, ya, jangan ribut, ya, jangan mengganggu teman, jangan makan di kelas, enggak seperti itu ya. Tetapi kita buat dalam nilai keyakinan kelasnya itu adalah saling menghargai. Oke, sekarang supaya kita bisa membuat keyakinan kelas yang akan kita tampilkan di sini, kita pilih ya yang mana yang akan kita buat keyakinan kelas kita. Silakan anak-anak kami untuk menulis ya nilai-nilai keyakinan kelas mana yang akan kita buat di kelas kita ini. Oke, silakan. Baik, udah siap. Oke, jadi satu-satu orang silakan tempel ya di tempat yang sudah Bapak sediakan di sini tentang nilai keyakinan kelas yang akan kita buat. Ya, silakan satu-satu orang. Tempelkan aja di sini ya, buat rapi dulu. Biar kita pilih nanti yang mana nilai keyakinan kelas yang akan kita buat. Ayo.
Oke, lanjut. Saya bergiliran aja sampai ya. Ayo lanjut. Ayo lanjut, lanjut. Lanjut. Ayo. Oke. Oke, lanjut. Oke, sudah. Oke, satu lagi. Oke, terima kasih. Jadi ini bentuk yang akan kita pilih ya untuk menjadi nilai keyakinan di kelas kita ya. Jadi Bapak akan memilih dulu yang mana yang akan kita buat kira-kira mana yang sama ya supaya tidak terjadi double nanti ya.
Baik, jadi ini kesimpulan dari keyakinan kelas yang akan kita buat karena banyak yang sama. Jadi kita pilih ya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah 8 poin tentang keyakinan kelas kita ya. Jadi untuk kita dapat meyakini ini ya, dan kita dapat untuk menjalankan keyakinan kelas kita ini, maka kita akan membuat kesepakatan juga ya, melalui tanda tangan ya. Jadi kita akan mendatangani bahwa kita sudah sepakat ya akan menjalankan keyakinan kelas kita ya. Jadi untuk itu lagi maju satu-satu ya untuk menandatangani bentuk salah satu bentuk kesepakatan dari keyakinan kelas yang sudah buat. Oke, silakan dari itu juga. Oke, lanjut. Ayo, cepat.
sudah tanda tangani bentuk kesepakatan kelas kita, ya, yang akan kita yakini nanti, ya. Udah? Oke. Jadi terima kasih buat anak-anak kami. Semoga apa yang akan kita yakini nanti akan kita jalankan. Masih semangat semuanya kan?